Satu lagi racun yang membuat jantung berdetak kagum. Sebuah laptop yang memiliki desain sangat premium dengan bahan material aluminium dan build quality yang sangat solid seperti titanium. Tapi apakah racun ini hanya menjual desain yang disukai segelintir oknum atau performanya juga sudah bisa dibilang maksimum? Ya udah, nggak usah kebanyakan garam zodium. Saya ucapkan selamat menonton. Kaum megalitikum. Hai guys, Handika di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang menurut saya desainnya sangat premium dan juga sangat futuristik dengan bobot hanya sekitar 1,2 kg dengan ketebalan nggak sampai 1,5 cm. Tapi meskipun dia masuk ke tipe laptop yang thin and light atau tipis dan ringan, dia tetap menggunakan discrete graphic yaitu MX250. Laptop apa sih ini? Ya, jadi ini adalah XP Envy 13 keluaran terbaru 2019. Jadi seperti apa sih performa dan juga fitur-fitur baru dari XP Envy 13? Tapi sebelum kita bahas videonya, seperti biasa jangan lupa support channel DKID karena support kalian adalah semangat bagi saya untuk upload video hampir setiap hari. Dan subscribe-nya ini gratis, gak bayar sama sekali. Dan ketika nanti subscriber DKID sudah mencapai 100.000, kita juga akan mengadakan giveaway laptop buat kalian yang beruntung. Saya cek tadi sekitar 95.000, jadi kurang 5.000 lagi. Jadi saya tolong bantuannya biar subscribernya kalau bisa bulan inilah mencapai 100.000 subscriber. Terakhir jangan lupa turn on tombol lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita upload video. Dan karena ini adalah hari Sabtu adalah kita mengumumkan pemenang giveaway mingguan yang berupa Windows 10 Pro original dari DKID. Pengumuman videonya ada di akhir video, tapi kalau bisa ya jangan di skip biar kalian juga mendapatkan informasi penting di video kita kali ini. XP Envy 13 ini memiliki dua SKU, yaitu Core i5 8265U Whiskey Lake dan juga Core i7 8665U. Untuk warnanya ada gold dan silver, dan kebetulan yang kita review kali ini adalah SKU Core i5 dengan warna silver. Dengan spesifikasi lengkapnya Core i5 Whiskey Lake, VGA-nya menggunakan MX series terbaru yaitu NVIDIA MX250, memori RAM-nya 8GB onboard dengan kecepatan 2400 MHz. Untuk storage-nya 512GB PCIe NVMe, jadi untuk SSD-nya udah GGWP 512GB dan NVMe. Ibaratnya kalian punya truk tapi yang truk sport. Jadi secara speed dia kenceng tapi bisa muat banyak data. Kalau dari segi desain, menurut saya laptop ini sangat terlihat mewah dengan desain sleek dan clean dengan logo XP Envy yang ada di tengah. Logo XP-nya juga terlihat lebih simple tapi tetap elegan daripada logo XP yang biasanya yang ada bulatnya di tengah. Kemudian karena bahan materialnya made aluminium dengan finishing warna silver, kesannya jadi terlihat sangat premium di XP Envy. Dan kalau di bagian pantat belakang ini terdapat tulisan Envy dengan desain yang menurut saya cukup aneh tapi terlihat mewah. Dan XP Envy ini juga memiliki fitur yang namanya Ergo Lift yang apabila kita buka laptopnya, keyboardnya akan sedikit terangkat. Tapi berbeda dengan Asus A412, S430 ataupun ZenBook, menurut saya desain Ergo Lift dari XP ini terlihat lebih stunning dengan ujung casingnya yang enggak tumpul atau rounded, tapi dia lancip. Jadi lancipnya itu kayak ibaratnya kayak dagunya Lucinta Luna. Dan menurut saya Ergo Lift XP Envy ini keren, tapi karena lancip, mungkin kalian harus lebih hati-hati kalau kena anggota badan karena bahannya aluminium yang cukup solid dan permukaan casing Ergo Lift-nya lancip. Dan yang lebih keren lagi, ketika ditutup, desain Ergo Lift-nya sama sekali nggak kelihatan. Jadi menurut saya sangat proporsional dan terlihat lebih elegan. Dan ketika saya diundang oleh Asus ke Jakarta kemarin, saya membawa XP Envy 13 ini sekalian menggunakannya untuk daily driver. Dan dengan ukurannya yang kecil, tipis, dan ringan, menurut saya sangat efektif karena saya bawa tas backpack yang isinya baju dan peralatan lain yang udah lumayan berat. Jadi kalau untuk urusan portabilitas, laptop ini sudah sangat efektif karena dia bisa nyempil di sela-sela bawaan saya yang cukup banyak dan bobotnya pun nggak bikin tulang lunak kalau dibawa dengan jangka waktu yang cukup lama. Masuk ke bagian dalam, seingat saya XP Envy yang dulu yang tahun 2018 fingerprintnya ada di port I/O sebelah kanan, tapi XP Envy yang versi 2019 ini fingerprintnya ada di dalam, jadi di bagian keyboard yang posisinya ada di pojok kanan. Kemudian untuk keyboardnya sendiri menurut saya sudah sangat nyaman digunakan dengan travel distance sekitar 1,4 mm yang udah pas banget untuk ngetik. Dan meskipun XP Envy ini memiliki dimensi yang sangat kecil, jadi dengan panjangnya sekitar 30,7 cm dan lebar 21,15 cm, tapi XP tetap memaksimalkan ruang untuk keyboard. Jadi hampir tidak ada space di kanan kiri keyboard yang hasilnya ukuran keyboardnya tetap besar-besar dan sangat nyaman untuk digunakan. Untuk user experience, kalau dari angka 1 sampai 10 saya kasih 8 lah.
karena feel-nya udah enak banget, nggak kerasa murah dan kerasa empuk. Kalau untuk touchpad-nya ukurannya nggak terlalu besar, ya karena laptop ini dimensinya kecil, jadi touchpad-nya lebih kayak persegi panjang daripada ngotak desainnya. Dan touchpad-nya sendiri juga sudah cukup nyaman dengan surface yang sangat responsif dengan desain all-in-one, di mana klik kiri dan klik kanannya menyatu dengan touchpad. Tapi untuk klik yang sebelah kiri, menurut saya agak terlalu dalam dan kurang padat. Jadi klik kirinya menurut saya sih nggak terlalu nyaman, tapi untuk yang sebelah kanan lebih pendek dan lebih kerasa padat. Di bagian atas keyboard terdapat rongga speaker yang ukurannya sangat panjang, sama dengan ukuran keyboard, dan XP ini benar-benar memaksimalkan space yang ada, jadi semua bagiannya ada fungsi masing-masing kecuali bagian area armrest. Speakernya sendiri disertifikasi oleh Bang & Olufsen, dan menurut saya ini adalah speaker laptop thin and light yang terenak yang pernah saya review. Karena biasanya laptop-laptop tipis dan ringan itu suara speakernya ya tipis-tipis atau biasa aja. Tapi XP NV13 ini suaranya kenceng dan bassnya lebih jernih. Kira-kira begini suaranya. Untuk konektivitasnya, XP NV ini memiliki Wi-Fi dual band 802.11 AC dengan Bluetooth versi 5. Kemudian untuk port I/O, di sebelah kirinya terdapat jack audio, USB 3.1 Type A yang bisa juga dijadikan untuk power bank. Jadi meskipun laptopnya mati, kalian bisa menggunakan untuk ngecas HP. Dan untuk portnya, karena laptop ini terlalu tipis, jadi di bagian port USB-nya ini terdapat slot yang fleksibel agar port USB-nya bisa masuk. Kemudian di sebelahnya juga ada USB Type-C, tapi bukan yang Thunderbolt. Kemudian untuk port I/O di sebelah kanannya terdapat input power, USB 3.1 Type A lagi yang juga bisa dijadikan untuk power bank, slot mini card reader, dan ada webcam killer yang fungsinya nanti akan saya jelaskan di bagian tes webcam. Di bagian dalam terdapat single fan dan juga single pipa heatsink, dan untuk apa saja yang bisa di-upgrade, sayangnya hanya SSD-nya saja, karena RAM 8GB-nya ini onboard dan tidak ada slot RAM lain untuk di-upgrade. Kemudian juga terdapat baterai yang ukurannya cukup besar dengan spesifikasi 52 Wh, dan untuk baterainya ini awet banget karena kemarin ketika saya gunakan untuk ngedit di cafe dan di acara event, saya nggak nyolok charger sama sekali kecuali pas di hotel. Dan kira-kira kalau digunakan untuk edit Adobe Premiere Pro tanpa menggunakan koneksi Wi-Fi, baterainya bisa bertahan sampai 10 jam dengan tingkat brightness medium. Dari segi layar, XP NV13 ini memiliki layar bezel-less, dan XP menamakan layar bezel-less ini dengan micro edge display. Jadi meskipun dimensi layarnya 13,3 inch, tapi terlihat seperti 11,6 inch. Untungnya meskipun bezel-less, webcamnya tetap di atas dengan spesifikasi webcamnya ya standar 720p, yang hasilnya ya standar juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari webcam killer tadi. Jadi fungsinya ini adalah untuk privacy. Jadi misalkan kalian video call dengan pacar dan kalian orangnya cemburuan, nggak mau pacar kalian dilihat ketika video call, jadi langsung saja kalian select webcam killer yang ada di port I/O sebelah kanan tadi, dan webcamnya akan otomatis mati. Kemudian kalau untuk spesifikasi layarnya udah Full HD dengan panel IPS, refresh rate-nya 60Hz dengan 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB. Jadi untuk ngedit ataupun entertainment, warna-warna yang dihasilkan dari layar XP ini akan sangat pop up dan terlihat tajam. Sayangnya untuk layarnya ini glossy dan bahannya seperti bahan Corning Gorilla Glass. Jadi karena glossy, kalau tingkat brightness-nya kalian set rendah, layarnya akan sedikit reflect. Oke, sekarang waktunya kita tes XP NV13 ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa, kita benchmark CPU dan juga GPU-nya menggunakan Cinebench R15 sambil memonitoring suhu temperaturnya melalui HW Monitor. Dan hasilnya untuk CPU benchmark Core i5 Skylake XP NV13 mendapatkan skor 529 dengan suhu max load CPU-nya sekitar 83 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU benchmark-nya mendapatkan skor 88 FPS dengan suhu max load 68 derajat Celcius. Kemudian untuk tes benchmark menggunakan 3D Mark menggunakan driver Skydiver, MX250 dari XP NV mendapatkan skor 6744. Sebelum kita masuk ke tes gaming, perlu saya jelaskan dulu kalau XP NV13 ini menggunakan MX250 yang low power. Kalau bahasa kalian itu versi sunat, tapi sebenarnya nggak ada versi sunat. Kalau sunat ya di mantri, bukan di graphic card. Jadi MX250 itu ada dua versi. Pertama ada versi low power 10 watt, dan kedua ada yang 25 watt. Cara melihatnya kalian bisa menggunakan GPU Z, dan kalau device ID-nya 1D52 berarti versi low power. Kalau 1D13 berarti versi 25 watt. Jadi karena menggunakan MX250 versi low power, laptop ini adalah laptop tipis dan ringan yang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk bermain game. Tapi kalau hanya sekedar game casual seperti Dota akan masih cukup playable dengan perolehan FPS sekitar 40, dan game casual lain seperti CSGO juga masih playable di angka 40-50 FPS.
Kemudian untuk Game Pass 2019 juga masih playable di settingan Full HD dengan perolehan FPS sekitar 35an dengan suhu temperatur CPU dan GPU di kisaran 66 derajat Celcius. Tapi kalau kalian maksa laptop ini untuk keperluan gaming berat atau game AAA, ya masih bisa, tapi harus di set ke resolusi XD dengan settingan low. Itu pun FPS-nya nggak begitu playable, dengan average di bawah 30-an FPS. Tapi overall ketika kita tes di beberapa game berat dan cukup lama, suhu temperaturnya cukup dingin di angka 66 derajat Celcius, baik di CPU maupun di GPU-nya. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Dan kesimpulannya, XPN V13 2019 versi DKID adalah, kalau dari segi desain, laptop ini terlihat sangat premium dan juga futuristik, mewah dan mahal, dengan berat yang cukup ringan sekitar 1,2 kg dan ketebalannya nggak sampai 1,5 cm. Ketebalannya itu kalau saya lihat di spesifikasi websitenya sekitar 1,47 cm. Jadi buat kalian yang suka traveling, ngevlog, ataupun businessman yang mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi, yang maksudnya nggak diam di tempat atau di kantor, laptop XPN V13 ini bisa menjadi referensi buat kalian. Karena XPN V ini sangat portable dan sangat ringan jika digunakan untuk berpergian, meskipun spesifikasinya nggak sebaik laptop gaming. Tapi kalau kalian bawa laptop gaming yang beratnya itu biasanya di atas 2 kg, ya kalau bawanya nggak terlalu lama ya, mungkin setengah jam, sejam sih nggak akan terasa. Cuman kalau kalian di acara, di event, ataupun kalian lagi bawa tas backpack yang besar banget kayak saya kemarin pas ke Jakarta, dan kalian bawa laptop yang beratnya sekitar 2,2 kg, kalau kalian bawanya sekitar 3 jam, itu menurut saya sih akan ngilu dan cukup membuat tulang lunak, dan nanti malah habis budgetnya untuk beli salon pas ataupun counterpin. Kalau untuk kekurangannya, laptop ini masih memiliki RAM 8GB, itu pun onboard dan nggak bisa di-upgrade. Kalau untuk kekurangan lain, mungkin grafik cardnya ini masih menggunakan MX 250 10W atau yang versi low power. Tapi menurut saya sih ada alasannya sih kenapa XP menggunakan MX 250 yang low power. Karena laptop ini tipis banget. Dan kalau menggunakan yang 25W, menurut saya baterainya akan boros, kemudian juga dari segi airflow juga kurang maksimal. Jadi kalau kalian cari laptop yang baterainya awet, memiliki graphic card meskipun yang low power, ya laptop XPN V ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Sayangnya RAM-nya cuma 8GB sih. Kalau menurut saya 2019 ini nggak usah RAM onboard lah, atau RAM onboard tapi memiliki slot, jadi biar kita bisa upgrade. Karena aplikasi sekarang berat-berat dan menurut saya wajib menggunakan RAM 16GB. Untuk harga laptop XPN V13 ini beserta link pembeliannya, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang untuk Windows 10 Pro Original mingguan dari DKID. Video Sabtu lalu yang ikutan lumayan banyak, dan setelah difilter oleh comment picker ada sekitar 500-an komen, dan pemenang untuk minggu ini adalah Ihsanul Ikhwan. Kita cek dulu apakah sudah subscribe channel DKID. Yeay, sudah. Selamat kepada Ihsanul Ikhwan, Anda mendapatkan Windows 10 Pro Original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM atau email DKID yang tertera di deskripsi. Buat yang belum menang, jangan berkecil hati karena minggu depan pasti akan kita undi lagi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!